Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valika Rika Putri, mahasiswa sejarah Universitas Andalas. Hari ini saya ingin mereview sebuah karya sastra yang terkenal hingga pada saat ini, yaitu Siti Nurbaya. Nah, jika ada kata Siti Nurbaya yang terlintas di dalam pikiran kita, yaitu adalah seorang gadis yang dijodohkan atau dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki tua, yaitu Datuk Maringgi. Nah, apa benar Siti Nurbaya dijodohkan atau dipaksa menikah oleh orang tuanya? Nah, hari ini saya akan membahas hal tersebut. Siti Nurbaya ini dikarang oleh Mara Rusli dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, Siti Nurbaya Novel Siti Nurbaya ini secara keseluruhan bercerita mengenai kisah romantis Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, tapi berakhir tragis. Nah, di novel ini juga memperlihatkan dan menggambarkan bagaimana sih kehidupan masyarakat di Kota Padang itu sendiri pada saat itu. Nah, setelah saya membaca secara keseluruhan, ternyata pertama Siti Nurbaya saya rasa tidak dijodohkan ataupun dipaksa menikah oleh ayahnya Baginda Sulaiman dengan Datuk Maringgi. Kenapa? Karena Siti Nurbaya sendiri yang menyetujui untuk dinikahi oleh Datuk Maringgi, karena pada saat itu ternyata Baginda Sulaiman setelah hartanya habis terbakar, kapalnya karam, akhirnya ia meminjam uang kepada Datuk Maringgi dan dia tidak bisa membayar dengan tenggat waktu yang telah diberikan, dan akhirnya Datuk Maringgi memberikan dua opsi kepada Baginda Sulaiman atau ayah Siti Nurbaya tersebut. Opsi yang pertama yaitu Datuk Maringgi akan menyita harta benda milik Baginda Sulaiman yang tersisa dan memenjarakan Baginda Sulaiman. Dan yang kedua adalah utangnya dianggap lunas jika ia memberikan Siti Nurbaya kepada Datuk Maringgi. Nah, setelah Baginda Sulaiman berdiskusi dan bercerita kepada Siti Nurbaya pada hari tenggat waktu yang dijanjikan, ternyata Baginda Sulaiman memilih opsi yang pertama, agar ia merelakan dirinya di penjara dan hartanya disita. Yang penting anaknya selamat. Tapi ternyata Siti Nurbaya juga tidak sanggup melihat ayahnya yang akan dipenjara. Nah, akhirnya ia memilih untuk merelakan dirinya dan menikahi si Datuk Maringgi tersebut. Nah, seperti yang dibilang tadi, kisah ini merupakan kisah romantis namun berujung tragis. Akhirnya Siti Nurbaya yang sangat menyukai Samsul Bahri dan sebaliknya tidak bisa berakhir dengan bahagia. Siti Nurbaya menikah, kemudian namun hasrat kerinduan yang amat sangat dan rasa yang begitu besar akhirnya membuat mereka melakukan hal yang tidak sepatutnya. Terlebih Siti Nurbaya telah menikah dan akhirnya yang membuat Samsul Bahri diusir dari Padang dan membuat Datuk Maringgi marah besar terhadap Siti Nurbaya. Nah, di novel ini juga menceritakan dan menggambarkan bahwa ternyata laki-laki pada saat tersebut, ternyata jika ia mempunyai pangkat ataupun gelar, ternyata hal yang lumrah jika mereka memiliki banyak istri dan banyak anak.
dan hanya sebagian kecil yang akhirnya setia terhadap istrinya. Salah satunya yaitu ayahnya Samsul Bahri, yaitu Sultan Mahmud. Nah, hal ini dianggap hal yang aneh ketika kita memiliki seorang lelaki memiliki gelar atau berpangkat yang tinggi, tidak memiliki istri yang banyak. Nah, hal itulah yang menjadi pesan yang dapat diambil dari novel ini. Mungkin yang ingin Mara Rusli tunjukkan bahwa bukan berarti dengan pangkat yang besar, pangkat yang tinggi, atau pangkat atau jabatan yang tinggi atau gelar yang dipandang di masyarakat membuat seorang laki-laki itu harus memiliki banyak istri. Dan itulah salah satu hal yang adat atau kebiasaan yang sebaiknya tidak diteruskan. Kenapa? Karena memang hal tersebut itu lebih banyak keburukannya. Kenapa? Karena jika ia memiliki banyak istri, meskipun ia tidak memeliharanya, akan sering terjadi perselisihan antara istri satu dengan istri lainnya, anak satu dengan anak yang lain gitu. Nah, selain itu di sini juga saya menemukan Mara Rusli juga menunjukkan bahwa ia menerobos batas-batas yang ada dengan cerita ini, dengan cerita yang mungkin cerita mengenai adat atau istiadat yang berat bisa dibungkus dengan ringan dan membuat para pembaca lebih senang membacanya daripada hal yang berat dan serius. Itu review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.